Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Hari ini juga kita masih melanjutkan pelajaran yang minggu lalu karena kaedahnya terlalu banyak. Jadi tentang masih konsumsi dan produksi, kaedah-kaedah tentang ekonomi ya. Baiklah, masih presentasi oleh Sri Mulyani, Syafiq, sama Tania. Baik, kemarin kita sampai ke kaidah ke-10, berarti sekarang kaidah ke-11. Kaidah 11, kullu ma yasihu ta'biduhu minal uqudi al-mu'awadah fala yasihu tauqituhu. Kullu, setiap, ma yasihu, apa saja yang sah, takbiduhu itu adalah sah keabadiannya dalam minal uqud, dari jual beli, dari akad. Jadi sah setiap apa saja yang sah pemberlakuannya selama-lamanya dalam masalah akad. Muawadhah itu adalah akad jual beli, akad tukar menukar gitu kan. Falas yasihu tauqituhu, maka tidak sah kalau diberi waktu gitu. Jadi barang-barang yang sah untuk dijual belikan secara secara selama-lamanya gitu. Seperti misalnya jual rumah kan, sah kan dijual selama-lamanya. Saya jual rumah, berarti kan rumah dijual dilepas gitu kan, dia pemilikannya selama-lamanya gitu kan, sampai hari kiamat lah gitu ya. Maka tidak sah kalau kita kasih waktu. Saya jual rumah ini hanya dalam waktu misalnya 1 bulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia sah selama-lamanya. Yang lebih ini tuh ini ya, ini tentang akad nikah misalnya. Itu yang sah untuk selama-lamanya, nggak boleh dikasih waktu misalnya. Sah dalam menikahkan selama-lamanya ya, nggak boleh kasih waktu. Saya nikah sama kamu hanya setahun aja, habis itu kita cerai gitu kan. Seperti nikah mut'ah itu kan nggak boleh, agama Islam nggak boleh. Ini kan powerpointnya, coba lihat ininya. Kemarin kan ini kaidahnya kan. Kullu ma yasihu ta'biduhu minal uqud al-mu'awadat falaysihu tauqituhu. Setiap sesuatu yang sah selama-lamanya dalam masalah akad, yang akad tukar menukar itu, maka tidak sah diberlakukan untuk sementara. Kalau ini contohnya apa nih? Al-muawadah merupakan akad dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Seperti jual beli, satu pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang dan berhak mendapat harga barang. Di pihak lain, pembeli berkewajiban menyerahkan uang lah. Pihak pembeli menyerahkan uang dan berhak terhadap barang yang dibelinya. Dalam akad yang semacam ini dihilangin ya. Di pihak lain, yaitu pembeli, berkewajiban menyerahkan uang, bukan barang ya, dan berhak mendapatkan barang tersebut. Dalam akad yang semacam ini tidak sah apabila dibatasi waktunya. So, jual beli tidak dibatasi waktu. Apabila waktunya dibatasi, maka bukan jual beli tapi sewa menyewa. Jadi akadnya bukan akad jual beli tapi sewa menyewa kalau berbatas waktu, kan? Baik, kaidah yang ke-12, al-amru bitasarrufi fi milki ghairi batil. Sebenarnya sudah ada sih yang kaidah yang sebelumnya tadi, al-amru bitasarrufi, perintah untuk mempergunakan milik orang lain itu batil. Misalnya ini kelanjutan dari kaidah ini, diperintahkan, kamu jualah barang orang itu gitu. Saya perintahkan kamu untuk menjual barang temanmu. Itu nggak boleh diperintahkan begitu. Ini kaidahnya lanjutan dari kaidah ini. Nah, kaidahnya kaidahnya mana kemarin tuh? Kaidah nomor berapa ya? Mana dia? La yajuzu lihadin ayyasarrifa fi milki ghairihi bila iznihi. Tidak boleh seseorang mempergunakan milik orang lain tanpa
izinnya. Sekarang al-amru bitasarruf, perintah untuk mempergunakan fi ghairi milkihi, bukan miliknya, fahuwa batil, maka batil, nggak boleh perintahkan orang untuk melakukan sesuatu yang bukan milik dia, itu batil ya. Lanjut ya, kaidah ke-13. La yatimmu tabarru'a illa bil qabti. Tidak sempurna akad hadiah itu, tabarru'a itu kebalikan dari akad tijarah. Kalau tijarah itu kan ada transaksi profitnya, kalau ini kan sosial. Tidak sempurna akad sosial itu seperti serah hadiah gitu kan. Tidak sempurna hal itu kecuali dengan menyerahkan. Tidak hanya dengan kata-kata saya mau berikan kamu hadiah rumah gitu. Sebelum rumah itu dimiliki, maka itu tidak sempurna akad tabarruknya. Akad tabarruk itu kalau sudah diserahkan gitu kan. Beda kan kalau jual beli, boleh juga begitu, saya jual rumah saya gitu. Itu sudah terjadi akad, nanti kan bisa dituntut, kamu kan sudah jual rumah kamu gitu. Tapi kalau dalam tabarruk itu nggak bisa begitu ya, harus disempurnakan sampai menyerahkan. Contoh berikutnya, kaidah ke-14, al-jawazu syar'i yunafid dhaman. Sesuatu yang dibolehkan oleh syarak tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi. Sesuatu yang dibolehkan oleh syarak tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi. Maksudnya ini adalah dibolehkan oleh syariah baik melakukan atau meninggalkannya, tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi. Contoh, si A menggali sumur di di rumahnya sendiri gitu kan. Terus tahu kambing tetangga lewat di pagar rumahnya, kan rumah dia kan. Kemudian masuk ke sumur itu, mati kambingnya. Maka dia tidak harus ganti rugi karena kan dibolehkan syariat, jawazu syar'i. Ini ada shin nih. Shin titik 3 ya. Jawazu syar'i yunafi dhaman. Sesuatu yang dibolehkan oleh syariat menghilangkan ganti rugi. Dibolehkan oleh syariat gitu. Kan dia nggak harus ganti rugi gitu ya. Dia menggali sumur di rumah dia, kecuali kalau dia menggali sumur di tengah jalan, masuk kambing atau binatang atau orang, maka dia harus tanggung jawab. Tapi dia gali sumur di rumah dia untuk buat sumur. Beda ya dengan sumur kita sekarang ya. Kalau sumur kita sekarang kan mungkin dengan sumur bor aja. Kalau dulu kan sumur orang kan sumur besar-besar itu, ya kan? Kan digalinya bukan nggak sampai sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, seminggu mudahan ya kan? Maka sesuatu yang dibolehkan oleh syariat tidak menghilangkan ganti rugi. Maka kambing jadi ya tanggung jawab sih yang punya kambing. Kullu qabulin jaizun ayyakuna qabiltu. Setiap qabul, penerimaan, boleh dengan ungkapan saya terima. Qabiltu, saya terima, gitu aja sih. Ya, dengan kayak orang ngasih kita kan, saya kasih kamu rumah ya, ya saya terima, itu sudah cukup ya. Kaidah ke-16, kullu syartin kana fi maslahatil aqdi aw min muqtadahu fa huwa jaiz. Kemarin ini sudah juga ya, setiap syarat maslahah ini doanya hilangkan titiknya di sha. Kullu syartin kana min maslahati, setiap syarat yang untuk kemaslahatan akad atau untuk aumin muqtadah bahwa atau untuk menguatkan akad tadi, maka dia boleh. Jadi syarat untuk menguatkan akad boleh. Saya mau beli motor kamu, tapi syaratnya kamu bawa motor kamu ke sini ya biar saya bisa lihat. Itu kan untuk menyempurnakan akad gitu kan. Untuk menyempurnakan akad. Karena kan mau beli motor kan harus lihat dulu fisiknya seperti apa gitu kan. Walau syartin kana fi maslahah, setiap syarat yang diajukan karena untuk kemaslahatan akad itu dibolehkan. Kalau untuk menggugurkan akad itu nggak boleh. Kullu syartin, syarat saya mau beli motor kamu, tapi dengan syarat motor kamu ini bakar dulu. Itu kan bukan untuk kemaslahatan, kok dibakar hancur lah dia. Nggak boleh begitu ya.
Baik, kaidah ke-17. Apa itu? Majaza bai'uhu jaza rahnuhu. Apa yang boleh untuk dijual belikan, maka boleh pula untuk digadaikan. Kita boleh memperjualbelikan motor, maka boleh juga motor itu untuk digadaikan. Kita boleh untuk memperjualbelikan ini rumah, kita boleh juga untuk menggadaikan rumah tersebut. Tapi sesuatu yang tidak boleh dijual belikan nggak boleh digadaikan. Ini anak kita kan nggak boleh kita jual belikan. Nggak boleh juga anak kita itu kita gadaikan, nggak boleh. Ya. Ini lagi. Kullu qardin jara manfaah 14. Kullu qardin jara manfaah fahuwa riba. Setiap utang piutang jara manfaah yang mengalirkan manfaat, bahwa riba itu riba. Di setiap pinjaman dengan menarik manfaat, pinjaman tapi kita tarik manfaat, maka itu riba. Kita pinjamkan duit terus kita tarik, kamu harus bayar lebih dari apa yang saya pinjamkan, maka itu riba. Ini kaidah yang sangat terkenal ya. Harus kalian hafal betul nih. Kullu qardin jara manfaah fahuwa riba. Kaidah 18. Kaidah 19. Ad-dararu yuzal. Ini udah berulang-ulang nih kaidah asasi nih ya. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Dah Anda paham banget nih. Kaidah 20. Al-hajah tanzilu manzilatut darurah. Kebutuhan itu bisa menempati posisi darurat. Contoh, dalam jual beli, objek yang dijual telah wujud. Tapi demi untuk kelancaran transaksi boleh menjual barang yang belum berwujud asal sifat-sifat itu tentunya telah ada. Ini kebutuhan orang dalam ini gitu. Kebutuhan ini masalahnya. Seperti tempahan gitu ya. Jual beli salam itu kita mau beli apa ya? Mau beli lemari. Lemarinya biasanya kan nggak dibuat oleh pembuat lemari, kan nggak langsung dibuat, ditempahkan itu. Kan itu kebutuhan ya, lemari itu kebutuhan, memang kayak gitu kebiasaannya. Maka al-hajah dia tuh, hajat sebenarnya dia, tapi dia bisa posisi darurat, akhirnya dibolehkan posisi itu. Sekarang kita masuk ke kaidah. Nah, lanjut ya. Sekarang kaidah ke-21. Kaidah 21 ini asasi gharar dalam jumlah yang banyak dapat merusak akad. Dan jumlah yang sedikit tidak. Kaidahnya tidak dituliskan ya. Tidak dituliskan transaksi al-aqdu al-gharar fi jumlah yang banyak, ya kan? Fi jumlati apa lupa saya ini juga ada tulisan juga ya. Ya itulah ini kaidahnya, nanti dicari ya. Transaksi gharar dalam jumlah yang banyak dapat merusak akad dalam jumlah yang sedikit. Ghararnya lebih banyak daripada apa kaidahnya? Ghararu. Ya, itu misalnya nih ghararnya lebih banyak. Contohnya mana? Jadi jelasan contohnya banyak apa? Ya kan terlalu banyak ghararnya maka akadnya jadi batal. So, tidak semua barang dapat diketahui. Kaidah ke-22 nih, barang siapa yang terkait dengan harta syubhat, di mana dia tidak tahu siapa yang berhak atas barang tersebut, maka hendaklah dia disedekahkan barang syubhat secara syubhat. Aduh lupa sih. Pokoknya barang syubhat itu ambilnya sedekahkan aja. Mungkin 22 ya, cukup ya 22. Ada dua kaidah yang tidak ada bahasa Arabnya. Tinggal dicari. Baik, simpulan terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Jadi kaidahnya tentang ini banyak sebenarnya ya, tentang ekonomi ini ada sekitar 120 kaidah tentang kaidah ekonomi. Jadi saya ungkapkan 22. Ya, alhamdulillah cukup ya, kalau untuk dihafal cukup insyaallah.
Makasih atas perhatian, mohon maaf atas salah kurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.